Apa gimana Ras? Gimana Pagi. kabarnya hari ini? Nggak baik-baik aja sih. Kenapa tuh Mbak? Capek ya? Ya capek banget. Banyak tugas apa gimana nih? Iya kan pasti UAS tuh Bu. Oh Jadi iya kayak iya. di akhir tuh banyak banget tugasnya. Jadi Semester capek. 4 ya Mbak Naras Iya, sekarang? semester Ya, 4. biasanya semester 4 emang lagi hektik-hektiknya tuh. Oh, Tugasnya iya. banyak banget. Kayak laporan-laporan Gak ada yang juga ya? bilang gitu loh Bu. Maksudnya kayak capek ini gak ada yang bilang ke aku. Ya Allah. Terus tugas organisasi gimana? Capek juga? Aduh capek banget. Ya organisasi itu malah ada yang Gimana? kayak apa ya Bu? Ada proker baru gitu loh. Terus Bikin malah- proker baru? Menurut aku kayak yang buat proker tuh harusnya bilang dulu gitu loh ke PHT yang lain gitu. Tapi ini tuh kayak kesepakatan dia sama Kahim doang gitu. Jadi kayak nambah kerjaan. Kan nggak tahu ya keadaan orang lain Iya gimana iya ya Bu iya ya. iya iya. Gitu. Tapi sehat Mbak? Gimana? Sekarang sehat, kemarin agak gemberebek tau Gemberebek, ya, kayak berkes terus gitu ya, kayak, bukan? terus kayak sentup gitu Bu. Sekarang udah alhamdulillah lumayan. Kenapa? Habis dari Bali itu terus langsung sakit ya Mbak? Kan kangen Bali ya buat ceritanya, kan masih pengen di sana. Masih lagi di sana. Habis balik terus langsung kayak dihantam Iya. realita gitu ya Mbak? langsung semuanya gitu loh Bu, langsung boom. Datang bertubi-tubi Iya. ya Mbak. Oke. Tadi gimana perjalanan ke sini, lancar? Alhamdulillah lancar, tapi ya itu sibuk panas. Panas ya. Emang Solo akhir-akhir itu panas banget ya Mbak. Tapi kadang juga nggak nentu gitu cuacanya. Kadang hujan ya Tiba-tiba bisa hujan padahal Iya. siangnya masih panas, tiba-tiba kayak gerimis. Tapi terus nanti panas lagi. Nah misal panas pun mataharinya tuh 10 kayak Bu, panas banget gitu. Iya panas banget. Emang sih sampai pengen beli es terus. Ibu juga bawaannya pengen minum es terus. Oke, sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Mbak Naras yang sudah bersedia hadir ya pada sesi konseling kita hari ini. Mbak Naras, dengan datangnya Mbak Naras ke sini hari ini itu kan tandanya Mbak Naras ingin menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh Mbak Naras. Ibu mau mengucapkan banyak terima kasih ya Mbak sudah bersedia hadir. Sama-sama. Nah, kemudian sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, Ibu mau ngasih tahu beberapa hal dulu. Yang pertama yaitu terkait dengan kesepakatan waktu. Nah, sesi konseling kita hari ini akan dilaksanakan selama 45 menit. Kira-kira dari Mbak Naras cukup atau masih kurang atau gimana nih Mbak? Mungkin buat saat ini cukup gitu ya. Oke, cukup ya. Nanti kalau misalnya belum selesai atau masih ada yang ingin dibicarakan lagi, diselesaikan lagi, kita bisa sepakatin buat sesi selanjutnya di lain waktu, di lain hari. Siap. Gitu ya, Mbak. Oke. Kemudian yang kedua terkait dengan kerahasiaan, Mbak Naras nggak perlu khawatir ya buat cerita di sini nanti, buat mengungkapkan masalahnya, bercerita tentang apa sih yang dirasain, apa yang dipikirkan, bebas aja, nggak usah, terbuka aja ya Mbak, nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu. Ibu bisa menjaga rahasia. Nah, untuk biar Mbak Naras lebih yakin nih, Ibu sudah menyiapkan inform consent atau surat persetujuan. Nah, ini bisa dibaca dulu atau mau diisi, ini ada keterangan identitasnya, bisa diisi dulu ya Mbak, silakan. Mana saja gitu ya Bu. Iya. Ini rumah Bu. Ya, alamat rumah. Tadi diantar siapa Mbak ke sini? Ayah. Diantar ayah. Udah. Udah, ya bisa dibaca dulu, ini ada pernyataan-pernyataannya. Gimana? Sepakat? Sepakat. Setuju. Oke, boleh ditandatangani di sebelah sini ya Mbak. Sudah Bu. Oke, saya akan tanda tangan juga ya Mbak. Sekarang tanggal 24. Nih. Oke, terima kasih Mbak sudah mengisi ini. Harapannya ini bisa jadi komitmen saya terutama ya untuk bisa menjaga kerahasiaan apa yang akan kita obrolkan hari ini. Nah,
Kemudian untuk dokumentasi kegiatan ini Ibu juga sudah menyiapkan presensi. Ini juga bisa diisi ya Mbak, silahkan. Oh iya. Ini juga ya. Iya. Kebalik. Gak apa-apa, boleh. gak apa-apa. 26. Apa ini hari apa Ibu? Selasa. Hari Selasa. Waktu 12.30. Permasalahan. Secara singkat saja Mbak, boleh dituliskan. Tentang apa gitu aja. Oh ya. Hubungan. Ini tanda tangan saya atau Iya, Ibu? tanda tangan Mbak Nas. Sudah. Oke, terima kasih. Baik, ini saya simpan ya Mbak. Kemudian, nah, kan kemarin Mbak Naras sebelum kesini sudah mengisi formulir ya Mbak, Iya. terkait dengan permasalahan apa yang sedang dialami Mbak Naras secara singkat. Nah, mungkin boleh diceritakan lagi secara singkat gimana sih apa permasalahan yang sedang Mbak Naras alami saat ini? Seperti itu. Pelan-pelan saja nggak apa-apa. Kalau bisa masih ragu-ragu ya nggak apa di Itu sih Bu, apa ya, akhir-akhir ini tuh kan aku punya cowok nih. Nah, akhir-akhir ini tuh dia kayak beda banget, nggak kayak dulu-dulu gitu loh. Dia berubah kayak apa ya, jarang hubungi gitu loh, malah kan kita LDR, nah, jadi jarang hubungi gitu. Jadi pasangan pacarnya ya Mbak itu? Iya. Ya pacarnya Mbak Naras berubah dan jarang menghubungi, nggak kayak dulu lagi gitu ya Mbak? Iya. Itu kalau boleh tahu kenalnya sejak kapan Mbak? Sebenarnya kenalnya tuh dari SMA. Kita kan satu SMA. Nah, tapi kebetulan dia tuh yang itu loh Bu, yang akselerasi, yang Oh, 2 iya, tahun. iya. Jadi dia pas lulus, aku masih kelas berapa ya berarti? 12 apa 11? 12. Oh iya, dia lulus berarti aku masih kelas 11. Iya. Nah tuh, sebenarnya kita udah sering main kayak gini. Sampai di titik dia kan nyari kuliah aku. Iya. Kan juga tuntutan orang tuanya tuh dia harus kedokteran. Jadi kan menurutku susah juga. Nah, dia tuh udah daftar di yang daerah Solo, daerah Jogja, manapun tuh nggak keterima. Tapi keterimanya tuh di Jakarta. Kan ya, hitungannya jauh banget ya, Solo Iya, Jakarta tuh berapa kilo sih? Banyak banget. Terus dia bilang kayak, maaf ya aku tinggal ke Jakarta. Nah pas itu tuh kayak Sedih aku, banget. mikirnya tuh mungkin nggak bakal deket lagi, tapi masih sih. Tapi masih dekat. Pas awal-awal masih. Cuman nggak kayak dulu lagi ya Mbak. Oke. Perubahannya seperti apa sih yang dirasakan Mbak Naras? Itu sih Bu, kan pas yang dia keterima kuliah itu tuh status kita tuh belum jadian. Jadi berapa tahun ya? Pokoknya dia sampai semester 4. Nah, itu tuh dia baru jadi gitu loh kita. Terus aku berarti semester berapa ya? 2 nggak sih? 2 ya, Nah, iya. semester 2. Nah, gitu tuh kita baru jadi. Nah, itu tuh masih awal-awal tuh masih bagus banget. Malah sebelum pacaran pun kita masih kayak yang sering ketemu. Kalau dia pulang ketemu, kalau ke sana juga ketemu. Terus ya pokoknya masih baik-baik banget, sering ngabari, misal mau kemana pun ngabari. Nah, kalau sekarang tuh bener-bener apa ya Bu? Dia nggak yang ngabarin aku kalau nggak aku tanya gitu loh. Jadi aku harus tanya, terus kamu mau kemana hari ini? Kayak kamu kapan pulang? Jadi aku duluan yang nanyain. Kan capek ya. Kalau dulu kan ya saling melengkapi. Nah, sekarang cuma aku doang gitu. Ya, jadi perubahan yang dirasakan Mbak Naras tuh ketika dia udah nggak ngabarin lagi kalau misal nggak Mbak Naras yang nyuruh gitu ya Mbak. Berarti cukup lama juga ya, udah lama juga ya hubungan kalian. Iya. Tapi baru baru pacarannya malah pas semester 2. Nah, dia semester 4 atau semester 2. Padahal deketnya udah dari pas SMA ya. Terus pas apa? Pas sebelum pacaran malah lebih dekat ngerasain malah lebih. Terus apa yang Mbak Naras rasain atau ada nggak sih yang dikhawatirkan gitu?
Sebenarnya kekhawatiran tuh ada ya Bu. Iya, pasti ada ya. Pasti ada. Soalnya kalau nggak khawatir tuh aneh. Pasti ada sih. Betul. Aku apa ya Bu ya? Itu takutnya tuh dia tuh ada yang lain. Nah aku mikirnya tuh kayak ada yang lain gitu loh. Soalnya kan lingkupnya Jakarta kan beda kayak Solo kan. Pergaulannya Jadi, pasti pergaulannya beda. Nah takutnya sih dia punya ada yang lain gitu. Khawatirannya itu ya. Tapi sebelumnya udah pernah ngomong gitu nggak? Tanya apa kamu udah ada yang lain atau gimana gitu? Kalau tiap sempet sih ngomongin, tapi setiap aku tanya itu dia selalu jawab nggak ada. Terus ya emang gitu sih. Tapi juga nggak ketahuan ada sih. Tapi juga nggak tahu Bu. Iya soalnya sebenarnya kalau kunci dari LDR itu kan saling percaya ya. Tapi kalau misal kondisinya kayak gini Mbak Naras jarang dihubungin kan jadi bikin netting ya Mbak. Pikirannya kemana-mana. Gimana nih apa dia jangan-jangan deket sama cewek? Ya kalau ditanyain mah mana ngaku kan nggak bisa pasti nggak mau ngaku ya. Ya tapi ya belum tentu juga. Berdoa aja sebenarnya Bu. Terus pengaruhnya gimana ke Mbak Naras? Sebenarnya Apa yang paling besar pengaruhnya di hidup Mbak Naras? Itu sih aku jadi lebih sering kepikiran. Jadi misal kalau aku ngerjain tugas sendiri gitu kepikiran, tapi kalau sama teman-teman gitu enggak. Misal kalau kuliah pun aku nggak terlalu mikirin karena aku kan sama teman-temanku, jadi aku fokusnya sama teman-temanku gitu. Pokoknya nih aku sendirian aku kepikiran Pasti. Berarti kalau secara di akademik gitu nggak terlalu berpengaruh ya Mbak? Nggak terlalu pengaruh sih. Tapi kan kalau di akademik nggak yang bareng teman terus Bu. Jadi misal kan pulang tuh. Nah, itu kan aku bareng cuma satu teman. Nah, itu kadang kepikiran gitu. Tetap kepikiran sih, tapi nggak yang banget kalau di akademik. Terus kalau misal lagi ngerjain tugas gitu atau lagi apa, itu juga kepikiran? Kalau ngerjain tugas sih kadang Bu, soalnya kan misal nih pusing ya Bu, nggak tahu jawabannya apa, terus aku tiba-tiba kangen dia, pengen ketemu gitu. Tapi pas kayak gitu aku langsung ngechat dia gitu, langsung tak chat gitu. Iya sih, kalau misal lagi budrek, lagi stres gitu kayak butuh support system ya Mbak. Jadinya langsung ngechat gitu. Oke, terus kalau di secara itu kan tadi kalau di perkuliahan itu juga terlalu ya, cuman ya kadang kepikiran kalau misal lagi sendiri gitu. Nah, terus kalau misal lagi ngerjain tugas organisasi gitu gimana? Atau Mbak Naras punya kegiatan lain nggak selain kuliah? Selain kuliah juga itu sih ikut hima itu. Terus kadang ikut volunteer yang ke panti-panti gitu sih. Tapi kalau yang hima ini misal lagi nugas itu kadang kepikiran karena di hima kan nggak semua orang apa ya kerjanya sesuai sama keinginan kita atau Bu. Jadi mungkin misal nih aku sebel sama satu orang terus aku jadi sebel terus aku pengen banget cerita ke cowok aku ini. Nah jadi kan kepikiran ke cowokku. Tapi kan cowokku nggak jawab aku juga. Nah terus malah jadi masalah juga di situ ya, kayak secara nggak langsung berarti ya juga berpengaruh gitu. Terus kalau Mbak Naras nih anak tunggal ya Mbak? Iya, anak tunggal ya. Deket nggak sama orang tuanya? Dekat. Sama keluarga dekat. Terus biasanya cerita juga nggak kalau sama keluarga? Iya, kalau ke ibu sering sih cerita. Misal aku diantar cowok ini itu, maksudnya sebelum sama dia. Sebelum sama dia kan aku mungkin temen cowokku ganti-ganti gitu loh yang antar. Jadi kayak ibuku tahu. Jadi misal temanku SMA yang sering antar aku siapa ke rumah tahu, terus temanku ini tahu, kuliah pun tahu gitu loh. Tapi kalau masalah ini tahu nggak? Enggak. Tapi tahu kalau Naras punya pacar. Iya, tahu pacarnya gitu. Tapi nggak cerita sih. Aku malah dikon putus loh. Tapi kalau dalam kegiatan sehari-hari, misal ketika nugas atau apalah kegiatan apapun itu yang nggak berhubungan sama dia itu orang tua juga mendukung nggak? Dari keluarga, dari teman, kayak masih support gitu nggak? Oh iya. Pokoknya katanya lakuin aja yang kamu mau gitu. Sebenarnya dulu sebelum aku kuliah di PTN, orang tuaku bilang kalau mau swasta pun nggak apa-apa. Terus kalau mau gap pun juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan sebagai aku mungkin anak tunggal juga ya. Jadi masa gap, maksudnya swasta itu. Jadi pokoknya tak usahain dulu. Oke, terus kalau dari teman-teman gimana? Dapat dukungan gitu? Kalau dari maksudnya mana ya Pak?
Gimana? Dukungan gimana? Nek Ya, teman-teman. iya sama kayak Oh. dapat support gitu. Kalau teman-teman sih lumayan sih, tapi nggak semuanya sih. Soalnya lebih deket ke temen pas SMP SMA gitu loh Mas Yan. Nek sekarang pun juga ada tapi nggak semua. Kalau secara kan tadi kan ibu udah nanya-nanya banyak ya. Kalau dari keluarga gimana, dari perkuliahannya gimana. Nah, terus kalau misal secara emosional, misal boleh diceritain lebih lanjut nggak apa yang dirasakan gitu, misal kehilangan semangat atau jadi sulit fokus atau termasuk ngaruh di kesehatan juga gitu nggak, sampai sulit tidur mungkin? Ngaruh. Ngaruh. Soalnya akhir-akhir ini nggak tahu kenapa kayak begadang terus numpuk tanpa sebenarnya tugas numpuk, tapi kayak aku nggak mau ngerjain. Terus malah begadang cuman nge-scroll reels doang. Pokoknya kayak nggak mau garap lah. Ya jadi ngaruh sih. Tapi nggak terlalu yang jadi ke fisik sih Bu. Jadi nggak yang terlalu sakit-sakitan itu. Jadi ngaruh. Oke. Terus ini Mbak, biasanya emang hubungan kalian tuh seperti apa sih kalau sehari-hari gitu sebelum dia berubah? Oh, kalau sebelum dia berubah tuh kan LDR ya Bu ya. Jadi mungkin ya kayak ngucapin, maksudnya kayak pokoknya nanyain gitu loh, hari ini kamu mau kemana, gini. Terus kalau aku capek pun aku cerita apapun ke dia gitu loh, terus dia juga cerita. Nah, jadi pokoknya kayak ada feedback terus gitu loh sebelum masalah ini. Nah, aku kan suka ya, maksudnya suka kalau kayak gitu. Nah, sekarang nggak ada samsek, ya ada tapi kayak seminggu sekali gitu loh, kan sedih banget. Terus ya gimana ya Bu, apa kayak ngerasa nggak kayak hilang gitu ya, ada yang hilang pasti ya rasanya. apa nggak usah LDR ya Bu? Ya terus gimana kalau nggak usah LDR? Makanya jauh banget ya. Pernah nyamperin ke sana gitu nggak Mbak? Kalau nyamperin pure ketemu dia nggak, tapi pas liburan gitu loh. Aku kan liburan, saudaraku ada di sana, jadi aku pas main ke Jakarta, terus mungkin sekalian ketemu dia kalau bisa. Tapi nggak sesering itu sih kesananya, kan lebih sering dia pulang ke Solo toh. Jadi kita main di Solo. Tapi sebenarnya dia nggak sesering itu di Solo karena dia kan aslinya Bandung. Nah dia asli Bandung. Asli Bandung. Jadi kan orang tuanya kan dua-duanya dokter. Terus kayak mungkin dipindah suruh kerja di Solo apa gimana, tapi ibunya tuh yang dokter doang, terus kalau bapaknya tuh yang dokter TNI itu loh. Oh iya. Nah, terus jadi dipindah di Solo sini loh Bu, Bayangkara. Oh, rumah sakit Bayangkara. Nah bapaknya tuh kepala Bayangkara situ. Jadi kan pindah Solo. Nah di Solo pun kadang dia juga nggak di rumah, sumber rumahnya tuh di sana tuh ada, di Solo tuh ada 3 gitu loh rumah perumahan gitu. Jadi pindah-pindah, jadi kan nggak yang selalu ketemu gitu loh Bu juga sebenarnya. Tapi ya mau gimana, harus disyukuri. Dia pulang ke Solonya setiap apa gitu atau nggak nentu? Itu sih setiap liburan semester. Pulang. Dia selalu pulang. Tapi kalau misal ada long weekend kayak yang minggu kemarin kan ada, gitu ya? minggu kemarin kan ada beberapa libur tuh Bu. Nah dia pulang. Sebenarnya mau ketemu tapi nggak jadi juga. Gimana itu kok nggak jadi? Jadi kan kemarin long weekend tuh berapa hari ya Bu? 4 atau 5 ya? Iya, pokoknya lama banget. Lumayan lama karena itu dia tuh kayak pulang. Terus dia bilang ngabarin aku besok Jumat sampai Solo gitu. Terus dia ngajakin ayo main gitu. Terus aku bilang iya ayo gitu. Terus aku sudah mengosongkan jadwalku di hari itu ya Bu ya. Tiba-tiba gini, tapi orang nggak jadi deng, aku nggak jadi pulang. Dia bener-bener nggak jadi pulang gara-gara ada acara di prodinya sana lah. Pasti langsung sebel banget ya Mbak. Terus pas dia bilang maaf ya nggak jadi pulang, terus aku bilang kenapa? Kenapanya tuh nggak yang kenapa tapi KNP gitu loh, singkat gitu loh Bu. Maksudnya kayak menyakitkan. Kan udah dibayangkan mau ketemu. Kayak udah seneng gitu ya, udah excited pengen malah, ketemu lagi. Kan dari terakhir bulan ini bulan apa Bu? Juni. Maret kayaknya. Terakhir ketemu. Maret apa Januari? Sampai kayaknya. sekarang belum? Iya, ini kan lama banget ya. Sekarang Ya Juni. sih, udah lama banget sih. Bukan. Kangen ya Mbak. Lama banget. Ya. Oke, terima kasih Mbak Nara sudah mau cerita banyak banget ya tadi, mulai dari gimana sih awal hubungannya itu seperti apa, terus perubahan yang Mbak Nara rasakan seperti apa, terus termasuk
cerita yang barusan kayak kejadian apa. Kayak di sini Ibu mau menyampaikan kembali dari cerita yang Mbak Naras ceritakan. Jadi Mbak Naras saat ini sedang menjalani hubungan dengan pacarnya yang dikenal sejak SMA, tapi baru jadian waktu Mbak Naras semester 2. Nah, kalian sekarang sedang LDR, dia di Jakarta, Mbak Naras di Solo. Terus Mbak Naras merasa ada perubahan dalam hubungan kalian, yaitu dia sudah jarang banget nih ngabarin, kalau nggak disuruh, kalau nggak dicek duluan gitu ya Mbak. Jadi Mbak Naras merasa kehilangan itu, kayak udah beda lah rasanya, kayak kalau mau cerita jadi dia jawabnya lama kayak gitu ya Mbak. Terus kalau misal mau ketemu tiba-tiba nggak bisa karena dia sibuk banget gitu ya. Terus Mbak Naras jadi ngerasa kehilangan support system, ngerasa nggak semangat gitu, terus termasuk mempengaruhi kalau tiba-tiba diem jadi sering overthinking gitu ya. Terus nggak bisa tidur juga tadi kan. Benar ya Mbak seperti itu. Oke. Nah, kira-kira dari apa yang sudah kita bahas tadi, apa sih yang benar-benar pengen Mbak Naras bahas di sesi konseling kita kali ini, atau apa sih yang pengen diselesaikan gitu dari Mbak Naras? Mungkin itu sih Bu, kayak komunikasiku sama dia. Kan sekarang kayak apa ya, jelek banget gak sih temannya Bu kalau kayak gini tuh komunikasinya. Yang dulunya sering chatan sekarang malah jarang. Sebenarnya kenapa aku mau pasaran sama dia semester 2 tuh ya gara-gara dari awal tuh kita mikir, kan kita LDR. Sebenarnya kita udah bahas itu loh Bu sebelum jadian. Kalau LDR nanti gini. Makanya kayak tak putusin nggak dulu deh. Terus semester 2 tuh kayak kepikiran, orang kita nggak pacaran aja LDR bisa kapan gini gitu. Malah habis jadian kok kayak gitu. Jadi gitu Komunikasinya iya. Berarti kayak pengen biar dia balik kayak dulu lagi, terus kalian lebih baik lagi komunikasinya. Terus pengen itu juga nggak sih, kayak biar Mbak Naras nggak terlalu overthinking atau nggak terlalu kepikiran gitu? Iya sih Bu. Pengen. Jadi di sini Mbak Naras permasalahan utamanya yaitu pengen buat gimana biar komunikasinya bisa baik lagi, biar dia bisa balik lagi. Tapi Mbak Naras juga pengen biar nggak terlalu overthinking, nggak terlalu kepikiran, dan nggak menjadikan itu sebuah masalah gitu ya. Nah, sekarang coba Mbak Naras bayangin deh kalau misal masalah ini nggak selesai gitu, gimana? Apa yang bakal terjadi atau apa yang bakal Mbak Naras rasain? Mungkin itu Bu, apa ya, kan tadinya cuma overthinking ya, jadi stres kayaknya aku deh. Maksudnya kayak kepikiran terus loh. Terus jadi aku nggak mau ngapa-ngapain gitu loh, karena aku kepikiran ini terus. Misal masalahnya nggak selesai ya. Jadi gitu. Ya pasti bakal berpengaruh buruk ya di hidupnya Mbak Naras. Ngaruh semuanya deh kayaknya Bu. Ya pasti ya. Berarti Mbak Naras kan pengen buat masalah ini biar selesai, biar bisa kembali seperti dulu lagi, biar Mbak Naras juga menjalani kehidupan ini tanpa ada masalah yang seperti ini tadi. Nah, sekarang Ibu mau ngajak Mbak Naras buat berpikir kira-kira apa sih alternatif solusi atau penyelesaian masalah dari Mbak Naras itu seperti apa? Kita pikirin bareng-bareng aja, pelan-pelan, kira-kira udah ada ide seperti apa. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan lembar ya, Mbak Naras bisa tulis di sini. Silahkan. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan buat menyelesaikan masalah ini gitu? Tuh apa ya Bu ya? Gimana Mbak, ada kesulitan atau Tidak Bu. enggak?
Sudah, Bu. Sudah. Oke. Bentar ya. Kita lihat bersama-sama. Oke, ini yang pertama Mbak Naras menyebutkan mau mencoba buat chat atau telepon buat ngajak ngobrol lebih serius gitu ya, ngobrol secara mendalam kayak deep talk gitu ya Mbak, buat membicarakan tentang sebenarnya hubungan ini tuh buat apa gitu, terus kayak apakah dia masih berkomitmen sama hubungan ini gitu ya Mbak. Ini langkah yang bagus banget sih Mbak, nanti akan Ibu bantu buat gimana sih caranya gitu ya. Nah kemudian ini ada beri jarak untuk melihat respon dia. Ini juga bisa sih Mbak, bisa digunakan karena kalau misal kita lihat gitu ya, kira-kira kalau misal kita nggak ngabarin duluan, dia bakal ngabarin duluan kita nggak gitu ya. Bisa sih buat nyoba ini. Kemudian yang ketiga, coba buat mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan perasaan. Selama ini Mbak Naras dipendam sendiri toh Mbak, kalau cerita apa gimana? Nggak pernah. Apa jarang cerita gitu? Jarang cerita sih. Kayak kalau cerita pun cuman yang dikit-dikit doang gitu, enggak yang semuanya gitu. Sebenarnya cerita juga baru ini di sini semuanya gitu. Terus sering marah-marah juga nggak ke si pacarmu itu? Enggak sih. Enggak. Soalnya aku enggak terlalu suka yang marah-marah, paling cuman kesel. Kesel Ngomong terus kalau cuman kesel chatku gitu. tak panjangin doang gitu, enggak yang marah-marah. Ya kayak meluapkan emosi gitu ya, cuman nggak marah-marah. Iya. Oke, nah di sini buat kira-kira mana yang Mbak Naras mau coba nih? Mau ini kayaknya Bu. Mau ini, mau nyoba ini. Perasaan. Oke, mungkin ini juga bisa dicoba ya Mbak. Nanti Mbak Naras bisa nyoba dulu, karena ini kita juga ada 3 alternatif. Dan Ibu kira ini juga tidak terlalu susah untuk dilakukan. Mbak Naras bisa nyoba. Awalnya nanti, jadi Mbak Naras nyoba buat chat dulu atau telepon buat ngajak ngobrol. Terus kalau misal dia tetap dia ada perubahan ya alhamdulillah, berarti sudah selesai kan masalahnya. Terus termasuk juga bisa nyoba ini. Terus kalau misal dia tidak berubah, berarti emang dia yang tidak sudah sulit buat bisa berkomitmen. Ini bukan maksud buat Mbak Naras sih, tapi tujuannya biar biar Mbak Naras tuh juga bisa ambil keputusan yang baik buat dirinya Mbak Naras. Karena Mbak Naras tuh kan juga berhak berada dalam hubungan yang sehat, hubungan yang emang menguntungkan, saling menguntungkan gitu ya. Jadi Mbak Naras nggak merasa dirugikan gitu. Nah, di sini buat bisa mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan perasaan, kita bisa coba journaling Mbak. Jadi setiap apa perasaan yang Mbak Naras rasakan saat itu bisa ditulis. Nah, misal ya, ini ditulis hari, tanggal. Nah, terus dibuat kolom. Terus di sini tulis emosi apa yang dirasakan. Aku rasakan hari ini. Ini Mbak, jadi setiap hari pasti kan ada emosi yang terpendam gitu ya. Nah, mungkin bisa diisi nanti sebelum tidur, setiap sebelum tidur. Jadi di sini ditulis hari tanggalnya, emosi apa yang dirasakan. Kemudian ini tujuannya untuk bisa menjaga kondisi emosional kamu juga. Kan kamu kan bilangnya sulit buat bisa menceritakan gitu ya ke orang lain. Nah, di sini jadi seenggaknya bisa meluapkan apa yang Mbak Naras rasakan gitu. Nah, kemudian Ibu di sini juga ada evaluasi komitmen hubungan. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan kan Mbak, ada beberapa pertanyaan. Nah, Mbak Naras bisa checklist saja. Kira-kira dalam kan tadi Mbak Naras sudah ngecek duluan nih, terus nanti kalau misal dia masih belum berubah, kira-kira dilihat nih
kan ada apakah dia menunjukkan usaha, apakah kamu merasa berharga di hadapannya, terus apakah komunikasi kalian terasa seimbang. Nah, kamu centang aja mana yang sesuai dengan apa yang terjadi setelah kamu coba ngobrol mendalam sama dia gitu. Nah, terus kalau misal udah dicentang-centang, nah kalau misal itu Mbak Naras ngerasa dia malah makin buruk atau Mbak Naras ngerasa belum lebih baik lah, Mbak Naras bisa tulis juga di sini. Bentar. Langkah kecil yang bisa aku lakukan. Jadi setelah mengevaluasi ini bisa diisi mungkin beberapa hari setelah Mbak Naras ngobrol sama dia itu tadi. Jadi buat melihat perkembangannya gitu ya Mbak. Nah, langkah kecil yang bisa aku lakukan ini satu, ini terus ditulis apa gitu nanti. Seperti itu. Itu Mbak. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Jadi ngisinya sehari sekali gitu Bu? Gimana ininya? Yang ini, yang Oh enggak, ini kan misal tadi kan Mbak Nara sudah ngajak ngobrol, udah chat, terus tapi ya dipantau aja dia gimana selama seminggu. Nah terus nanti kamu isi satu hari setelah kamu memantau gitu aja. Evaluasi komitmen ini buat ya evaluasi buat kamu ngelihat hubunganmu tuh gimana sih sama dia, biar lebih jelas gitu kan. Soalnya kan kadang waktu kita sayang sama seseorang tuh jadi susah bedain mana yang cuman harapan, mana yang benar-benar terjadi gitu ya. Nah, ini tujuannya bisa buat membantu kamu buat bisa ngelihat ya kamu biar kedepannya tuh juga bisa tahu gitu. Sebenarnya apa yang aku butuhkan, apa yang seharusnya aku lakukan gitu. Nah, itu ya Mbak. Nah, terus mungkin bisa tambahan dikit buat kalau misal pengen buat biar gak terlalu overthinking lagi, biar gak terlalu kepikiran, itu bisa coba lebih aktif, banyak main sama temen atau banyak ikut, kan tadi Mbak Nara juga nyebutin ikut volunteer gitu ya. Nah, itu juga bagus sih Mbak, bisa buat biar nggak pikiran kita nggak terusan tentang dia gitu ya, biar lebih produktif juga. Nah, terus mungkin bisa juga dengan kan tadi kan udah nulis jurnal harian ini ya, yang emosi apa yang dirasakan. Nah terus setelah Mbak Naras nulis ini bisa mungkin Mbak Naras punya sticky notes gitu nggak di rumah? Punya. Nah bisa ditulis kayak misal aku berharga gitu, atau aku layak untuk dicintai gitu ya. Nah terus ditempel gitu di tempat yang mudah diingat, yang mudah dibaca gitu ya, buat afirmasi positif diri kita gitu, biar nggak sedih terus, biar nggak kepikiran terus gitu Mbak. Gimana, udah apa yang mau ditanyain, apa ada yang kurang jelas mungkin? Jelas sudah jelas ya. Nah oke, ini bisa dibawa pulang ya Mbak, buat bantuan Mbak Naras. Ya, terima kasih. Gimana, sudah cukup Mbak Naras? Cukup. Berarti ini nanti hasilnya aku kasih tahu ke ibu lagi gitu? Iya boleh. Nanti kalau misal Mbak Naras masih pengen curhat lagi setelah menyelesaikan ini, bisa nanti hubungin saya lagi, nggak apa-apa. Nanti buat kita bahas lagi lah ya, kira-kira gimana buat lanjutannya gitu. Terima kasih. Ya, nggak kerasa ya kita udah sampai di akhir sesi hari ini. Terima kasih banyak karena Mbak Nara sudah mau terbuka, sudah mau cerita, sudah mengungkapkan semua pikirannya dan isi hatinya. Saya sangat menghargai itu. Saya sangat bangga sama Mbak Naras karena ya itu tadi Mbak Naras sudah berusaha, yang sebelumnya ragu-ragu mau cerita sama orang, jarang banget cerita sama orang, tapi kali ini Mbak Naras mau berkomitmen, mau cerita untuk menyelesaikan masalah. Ibu sangat menghargai itu. Jadi kita juga udah banyak banget bahas banyak hal. Semoga dengan apa yang sudah kita bicarakan hari ini bisa membantu Mbak Naras buat lebih baik lagi, bisa menyelesaikan masalahnya, kemudian bisa membantu Mbak Naras buat kedepannya nanti. Kalau Mbak Naras ngerasa
masih ada yang pengen ceritakan lagi nanti mungkin bisa menghubungi Ibu ya. Iya. Atau ada yang mau disampaikan lagi mungkin Mbak Naras? Mungkin cukup sih buat Cukup. sekarang, iya. Oke, sudah cukup ya. Iya. Oke, terima kasih ya Mbak sudah mau hadir dan mau berproses hari ini. Ibu sangat mengapresiasi keterbukaan Mbak Naras. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi langkah awal yang positif buat Mbak Naras. Amin. Oke, terima kasih Mbak. Orang ada Oh iya. evaluasi. Oh iya, ini ada lembar evaluasi ya Mbak buat diisi terlebih dahulu. Silakan. Ini. Ini konselornya Budi Indonesia gitu ya? Iya. Sudah. Bu. Sudah. Oke, terima kasih. Setelah ini mau pulang atau mau lanjut kegiatan lagi Mbak? Lanjut mau makan sama teman. Oh, mau makan ya. Soalnya ada Oke. janjian. Mau makan apa Mbak? Mungkin kayaknya penyetan. Oh, penyetan ya, enak banget sih siang-siang gini makan penyetan. Oke. Oke. Terima kasih ya, banyak Mbak. Bu. Selamat jalan. Iya.